YouTuber gaming Indonesia yang kini memiliki jutaan subscribers. Ia lahir di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember pada tanggal 14 April 1994. Teguh merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Adik bungsunya yang bernama Evan Sugianto juga berprofesi sebagai YouTuber gaming dengan channel yang bernama Presiden Gaming. Sejak kecil, Teguh memang sangat menyukai game. Game pertamanya adalah PS1, Crash Bandicoot, dan Pac-Man. Teguh mengenyam pendidikan SD dan SMP di Sekolah Katolik MGR Sukiya Pranata Tanggul, lalu melanjutkan SMA di Sekolah Katolik Satya Cendika Jember. Di masa SMA inilah, Teguh harus naik kendaraan antar jemput selama 30 menit karena rumah dan sekolahnya berjarak lumayan jauh. Saat Teguh masih duduk di sekolah dasar, ada cerita yang mungkin tak bisa ia lupakan sampai sekarang. Saat SD, ia jarang sekali masuk sekolah. Hal ini dikarenakan kondisi badannya yang sakit-sakitan. Ia juga mengalami obesitas saat duduk di bangku SD. Bahkan saat itu berat badannya mencapai 50 kg. Saking seringnya menderita sakit, dalam 1 tahun ia hanya masuk sekolah selama 4-6 bulan saja. Selain itu, saat SD Teguh merasa sangat malas untuk bersekolah. Apalagi dirinya adalah tipe anak yang pendiam dan canggung terhadap orang baru. Namun, Teguh tetap berhasil naik kelas selama SD. Saat SMP kondisinya mulai membaik. Badannya memang masih gemuk, namun mulai ada perubahan. Ia jadi lebih rajin masuk sekolah. Bahkan sering mendapat ranking pertama dan kedua. Meski memiliki badan yang berisi, Teguh mengaku tak lagi mendapatkan bulian dari teman-temannya. Karena terkenal dengan kepintarannya, sehingga banyak temannya yang meminta bantuan contekan darinya. Di bangku SMP inilah Teguh memiliki guru favorit. Beliau adalah Pak Mus Suramat, akrab juga dipanggil Pak Mus, yang mengajar matematika sekaligus sebagai kepala sekolah. Pak Mus kala itu memiliki program untuk meningkatkan kualitas para siswa. Jam masuk sekolah pun dimulai pukul 6.30 dan para siswa baru pulang pukul 14.45 kecuali hari Jumat. Teguh merasa sangat cocok dengan cara mengajar Pak Mus. Dari mulai cara mengajar hingga cara menjelaskan membuat Teguh merasa nyaman. Berkat Pak Mus pula, ia semakin rajin ke sekolah. Ada satu perkataan dari Pak Mus yang terus ia ingat, yaitu kalau mengerjakan soal itu langsung. Nggak usah pakai cara, yang penting hasilnya. Kalau mengerjakan sesuatu, kerjakan semuanya, jangan nanggung. Saat menjelang ujian akhir, Pak Mus justru menyuruh siswanya untuk bersantai dan berhenti belajar setelah berhari-hari mempersiapkan ujian agar tidak stres. Teguh pun mempraktekkan hal tersebut pada saat akan ujian kelulusan SMP. 1 hari menjelang ujian, ia menghabiskan waktu bermain game selama 2 jam. Justru dengan cara tersebut, Teguh merasa semakin rileks dan ujian matematikanya mendapatkan nilai sempurna. Saat duduk di bangku SMA, prestasi Teguh semakin banyak. Antara lain, terpilih menjadi ketua kelas, juara 3 Lomba Puisi tahun 2009, juara 2 Lomba Majalah Dinding dalam rangka HUT RI ke-66, dan juara 3 Olimpiade Sains SMA mata pelajaran ekonomi tahun 2011 di Kabupaten Jember. Tak berhenti sampai di situ, Teguh juga menjadi lulusan SMA terbaik jurusan IPS tahun ajaran 2011-2012. Memiliki banyak prestasi selama SMA, membuat Teguh berhasil mendapatkan beasiswa dari Universitas Ciputra Surabaya pada tahun 2012. Namun, beasiswa tersebut tidak diambil olehnya. Sejak awal ia memang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Ia ingin hidup mandiri selepas SMA dan tak lagi merepotkan kedua orang tuanya. Saat kelas 3 SMA, teman-temannya banyak menggunakan HP BlackBerry. Tidak begitu dengan Teguh. Ia lebih memilih berhemat dan mulai menabung sebagai bekal untuk dirinya setelah lulus SMA. Kedua orang tuanya pun tak menentang keputusan Teguh untuk tidak meneruskan kuliah.
Tak meneruskan kuliah, Teguh akhirnya memilih untuk membantu sang ayah di bengkel. Ia sama sekali tak mendapat keistimewaan meski bekerja untuk ayahnya sendiri. Dirinya masuk kerja mulai pukul 7 pagi dan pulang pukul 4 sore, dengan waktu istirahat hanya 1 jam. Sepulang bekerja dari bengkel, Teguh mengisi waktu luang dengan bekerja online untuk mengisi survei online dan mencoba aplikasi. Bayaran yang ia dapatkan berupa dolar, namun masih kecil sekali jumlahnya, yaitu 0,01 dolar hingga 0,02 dolar. Selama 4 bulan, Teguh hanya mendapatkan 600.000 rupiah. Tahun 2015, ia mulai tertarik pada dunia YouTube dan mulai membuat sebuah channel. Saat itu, ia banyak menonton video dari Edo Cell dan Reza Arab Octavian. Setelah mengetahui bahwa YouTube bisa menghasilkan, ia mulai menyempatkan waktu untuk membuat video untuk channel YouTube-nya. Ia membuat channel bernama Nightcore Angel Sky yang berisi lagu-lagu remix. Namun sayang, akun YouTube-nya tersebut sering terkena copyright. Karena hal inilah, Teguh sempat berhenti dari YouTube. Pada 18 Januari 2016, Teguh membuat channel baru tentang game bernama Fingerplay yang ia mainkan di game Android. Selama 4 bulan berjalan, akun YouTube-nya ini hanya memiliki 8 subscribers. Bahkan ada beberapa video yang tak ditonton sama sekali. Tak putus asa, Teguh mencoba cara lain. Setelah itu ada sebuah game cukup populer bernama Clash Royale. Berbekal rekomendasi dari teman-temannya, Teguh mencoba untuk memainkannya. Berjalan 1 bulan memainkan game tersebut, akhirnya ada hasil yang terlihat. Subscribersnya mulai bertambah signifikan. Teguh pun mulai berani melakukan facecam serta mengganti nama channelnya dari Fingerplay menjadi Teguh Sugianto. Ia juga lebih konsisten untuk mengunggah video setiap harinya. Sayangnya, usaha ini justru membuat kesehatan Teguh menurun. Ia akhirnya memutuskan pensiun sementara dari YouTube untuk memulihkan kesehatannya. Setelah 3 bulan rehat, pada Oktober 2016, Teguh kembali ke YouTube. Sekembalinya Teguh ke YouTube, ia kemudian membeli sebuah PC baru. Sebab selama ini ia bermain game untuk membuat konten menggunakan PC sang ayah yang spesifikasinya belum mumpuni. Ia membeli PC baru seharga 8 juta rupiah dengan menggunakan uang tabungannya selama ini, serta meminjam uang kepada adiknya sebesar 3,5 juta rupiah. Ia pun berjanji akan mengembalikannya dalam kurun waktu 4 bulan. Pada bulan November 2016, channel Teguh berhasil mencapai 1.000 subscribers. Namun berjalan 4 bulan setelahnya, tepatnya pada Februari 2017, Teguh belum bisa mengembalikan uang yang ia pinjam dari sang adik. Untungnya sang adik mengerti dan meminta Teguh untuk tak terburu-buru mengembalikan uangnya. Masih di bulan Februari 2017, saat subscribersnya baru mencapai 5.000, banyak penonton channel YouTube-nya yang memintanya memainkan game Minecraft. Ia pun mencoba untuk memainkan game tersebut. Namun, jumlah penontonnya justru menurun drastis. Karena penonton setianya selama ini terbiasa melihat Teguh bermain game Clash Royale dan belum terbiasa menonton Teguh bermain Minecraft. Tak kehabisan akal, Teguh akhirnya membuat jadwal agar ia bisa bergantian bermain game Clash Royale dan Minecraft. Dalam seminggu, ada 5 kali bermain Clash Royale dan 2 kali bermain Minecraft. Pada April 2017, Teguh akhirnya dapat mencapai 10.000 subscribers. Ia makin rajin mengunggah video setiap hari. Game Minecraft pun menjadi yang paling banyak ia mainkan. Tak butuh waktu lama, pada 12 Agustus 2017, ia kembali menambah subscribersnya hingga menjadi 100.000. Momen ini tentu membuat Teguh sangat terharu, sebab mendapatkan 100.000 subscribers bukanlah hal yang mudah baginya. Di masa ini pula, Teguh akhirnya berhasil melunasi hutangnya ke sang adik. Melalui game Minecraft inilah, ia mendapatkan banyak teman baru. Salah satunya adalah YouTuber Frost Diamond. Ia juga pernah diajak oleh YouTuber Bacon Cream untuk bermain bersama di server Sans SMP Season 1, 2, dan 3.
Pada tahun 2018, Teguh meminta izin kepada ayahnya untuk berhenti bekerja di bengkel dan menjadi full-time YouTuber. Usahanya membuahkan hasil. Pada November 2018, Teguh berhasil mencapai 1 juta subscribers dan mendapat gold play button dari YouTube. Hingga saat ini, jumlah subscribers channel Teguh Sugianto sudah mencapai 2,5 juta. Sementara pada Mei 2019, Teguh membuat channel kedua yang ia namakan Teguh Boy. Di channel ini berisi game-game selain Minecraft, seperti Free Fire dan mulai rutin mengunggah game Roblox. Dari penghasilan YouTube, Teguh berhasil membeli sebuah ruko yang cukup besar. Lokasinya pun strategis karena berada di pinggir jalan raya di kota Jember. Teguh berencana suatu hari nanti ia dapat menjadi wira swasta dan tinggal di rumahnya tersebut. Bagi Teguh, setiap orang yang melakukan apapun harus dengan fokus. Apabila kita melakukan sesuatu dengan fokus, akan berpengaruh pada hasil yang luar biasa. Seperti halnya kata-kata yang sampai saat ini masih menjadi pegangan Teguh. Kalau kamu ingin sukses di bidang apapun, kamu harus fokus. Kata fokus terdengar mudah, tapi membutuhkan banyak pengorbanan. Dan ketika kamu gagal, kamu harus bangkit lagi. Orang hebat bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang bisa bangkit dari setiap kegagalannya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.